Mereka yang menyerang Imam Ghazali, saudara, mengatakan dalam kitab Ihya, kasratul ahaditsil maudu'ah fil Ihya. Dalam kitab Ihya itu banyak hadis maudhu. Banyak hadis maudhu, saudara. Nah, apa betul begitu? Nanti kita akan lihat, saudara. Nanti kita akan lihat rinciannya. Nah, jadi kita akan lihat nanti rincian ada berapa ribu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali, saudara, atau maksudnya yang dicantumkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ternyata, perhatikan nomor 3, inna adadal maudu'at, sesungguhnya jumlah daripada hadis-hadis maudhu yang palsu, fihi, di dalam kitab Ihya, al-muttafaq alaiha, yang disepakati kepalsuannya, hanya 7 hadis. Dari 2000 sekian hadis, lolos 7 hadis, saudara, yang dinilai oleh para ulama maudhu. Nah, bukan berarti Imam Ghazali sengaja memasukkan hadis maudhu. Bisa jadi 7 hadis tersebut beliau nggak tahu kalau itu maudhu, atau bisa jadi juga 7 hadis tersebut beliau dapat dari guru beliau yang beliau percaya. Saudara, beliau punya guru. Nah, beliau percaya sama gurunya, gurunya sampaikan itu 7 hadis, beliau masukkan ke dalam kitab. Yang pertama adalah studi hadis kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian setelah itu di halaman 5 kita masuk materi baru, yaitu studi kritis tentang trilogi Tauhid Wahabi. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman 15. Halaman 15 ini kita masuk judul baru, yaitu tentang akidah Asy'ariyah di halaman 16-nya. Akidah Asy'ariyah itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya setelah akidah Asy'ariyah di halaman 20 tentang bid'ah fi mizan syariah. Sudah berapa? Sudah 4. Baik, yang berikutnya halaman 42. Jadi yang keempat itu cukup panjang nanti. Al-bid'ah fi mizan syariah cukup panjang. Nah, berikutnya halaman 42 itu tentang bahaya takfir. Bahaya mengkafir-kafirkan sesama muslim. Yang keberapa tuh? 5. Yang kelima. Baik, yang keenam. Yang keenam kita buka halaman 54. Bahaya liberal. Bahaya liberal. Kemudian berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh halaman 58.
tentang hak asasi manusia dalam pandangan Islam dan Barat. Halaman 58. Itu yang keberapa? Ke-8, ke-7. Yang ke-7. Baik, selanjutnya yang ke-8. Sudah berapa semua? 8. Jadi dalam diktat ini ada 8 materi yang akan kita pelajari secara berurut sesuai dengan urutan tadi itu. Nah, sesuai dengan urutannya 1, 2, 3 sampai 8. Nah, terus masih ada 2 materi sudah dicetak yang ibunda. Jadi masih ada 2 materi lagi yang belum masuk di sini. Semuanya ada 10 materi. Yang ke-9 tentang ibu ayah bunda Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah betul mereka itu kafir, musyrik, masuk neraka? Saudara, sebagaimana digembar-gemborkan oleh para dai-dai Wahabi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan yang terakhir ke-10 yaitu materi tentang al-haditsud dhaif bainar raddi wal qabul, tentang hadis dhaif di antara penerimaan dan penolakan. Itu pelajaran yang ke-10. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kita buka diktat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Pelajaran kita yang pertama saat ini yaitu tentang studi kritik hadis kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita beri judul untuk kajian ini dengan judul Tazwidul Ahya'i bi Ahaditsil Ihya. Artinya pembekalan kita yang hidup dengan hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Kita mulai. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, kita perlu kenal dulu siapa itu Imam Ghazali. Perhatikan baik-baik semua. Pegang pulpen, pegang pensil, bawa buku, catat. Baik catat di diktat atau catat di buku, jangan sampai tidak dicatat, karena 10 materi yang akan saya sampaikan pada pesantren Ramadan kali ini ada ujiannya. Jadi nanti sebelum penutupan tanggal 19, ujian tanggal berapa? 17 ujian, 18 penilaian.
18, bukan 17. 17 Ramadan ujian saya 17 Ramadan. 18-nya koreksi nilai, tanggal 19-nya selesai pengumuman. Jadi 17 Ramadan insya Allah ujian. Nah, jadi maka itu tolong dicatat, jangan main-main belajarnya semua. Baik sanlat, santri kilat yang datang ke pesantren MS maupun santri mukim yang memang ada di MS ini, semuanya perhatikan, catat setiap pelajaran karena ada ujiannya. Kita butuhkan pemahaman. Baik, bicara tentang Al-Imam Al-Ghazali, kita harus lebih tahu dulu siapa itu Imam Ghazali. Imam Ghazali kunyahnya adalah Abu Hamid. Nama beliau Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nah, ini menarik. Nama beliau Muhammad, nama abahnya Muhammad, nama kakeknya juga Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di desa Tus atau kota Tus, ya ikhwan. Adanya di Iran. Tus itu satu kota ada di negeri Iran. Jadi memang Imam Ghazali ini asal usulnya adalah Farisi. Beliau lahir di Iran. Di sini disebutkan beliau adalah ahadu a'lami asri. Beliau salah satu tokoh yang terkemuka di zamannya. Wa ahadu ashuri ulama muslimin, dan salah satu tokoh ulama kaum muslimin yang terkemuka di abad ke-5 Hijriyah, di mana beliau dilahirkan tahun 450 Hijriyah dan wafat tahun 505 Hijriyah. Jadi beliau wafat dalam usia 55 tahun. Lahirnya tahun 450 Hijriyah dan wafatnya tahun 505 Hijriyah. Kalau dihitung dengan kalender miladi, beliau lahir tahun 1058. Sekarang kita tahun 2026. Jadi hampir 1000 tahun. Kemudian beliau wafat tahun 1111. Itu kalau miladi. Di sini disebutkan kana faqihan wa usuliyan wa sufiyan wa filosofan. Artinya disebutkan bahwa Imam Ghazali ini beliau adalah seorang faqih, ahli fikih, wa usuli, ahli usul, dan beliau seorang filosof juga sekaligus seorang sufi. Madhab fikih Imam Ghazali adalah madhab Syafi'i. Sedangkan madhab akidah Imam Ghazali adalah Asy'ari. Madhab fikihnya Syafi'i, madhab akidahnya Asy'ari. Kemudian beliau ini terkenal sebagai salah satu tokoh pendiri Madrasah Asy'ariyah. Maksudnya Madrasah Asy'ariyah, kelompok pemikiran Asy'ari. Imam Ghazali ini termasuk salah satu tokoh yang mengembangkan dan menyebarkan daripada akidah Asy'ariyah. Nah, perlu dicatat di sini tokoh-tokoh yang terkenal di dalam mengembangkan akidah Asy'ari, saudara. Yang pertama adalah Ibnu Hunayf Asy-Syirazi. Ini murid langsung Imam Asy'ari, murid langsung Imam Asy'ari, saudara. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Imam Al-Baqillani. Ini yang mengembangkan dan menyebarluaskan daripada akidah Asy'ariyah.
Yang berikutnya adalah Imam Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Imam Juwaini, Imamul Haramain. Dan baru yang berikutnya adalah Imam Ghazali. Nah, jadi ingat-ingat, ini adalah tokoh-tokoh yang menyebarluaskan, yang melanjutkan, yang mengembangkan ajaran daripada akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sehingga akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Imam Ghazali ini, saudara, punya beberapa gelar. Beliau disebut Hujjatul Islam. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i disebut Hujjatul Islam, maksudnya adalah Al-Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam itu gelar populer yang disematkan oleh para ulama, saudara, kepada Imam Ghazali. Karena magamnya yang begitu tinggi, ilmunya yang begitu luas, akhlaknya yang begitu mulia, pengaruhnya yang begitu kuat, saudara, makanya para ulama menghormati beliau, memuliakan beliau, dan menggelarkan beliau dengan gelar Hujjatul Islam. Nah, selanjutnya selain Hujjatul Islam, ada juga ulama-ulama yang menyebutnya dengan gelar Zainuddin. Ada juga dengan gelar Mahajjatuddin. Ada juga dengan gelar Al-Alimul Awhad. Ada juga dengan gelar Muftil Ummah. Ada juga yang memberi gelar Barakatul Anam. Ada juga yang memberikan gelar Imam A'immatiddin. Ada juga yang memberikan gelar Syaraful A'immah. Nah, jadi kita bisa lihat gelar-gelar ini, saudara, diberikan oleh para ulama dalam rangka takriman, dalam rangka ihtiraman, dalam rangka memuliakan, saudara, daripada Imam Ghazali. Ini saja sudah cukup menjadi bukti buat kita bahwa Imam Ghazali bukan tokoh sembarangan. Imam Ghazali ini ulama besar yang punya pengaruh begitu besar dan kuat. Baik, kita lihat sedikit cuplikan saja sejarahnya, saudara. Perlu kita ketahui bahwa Imam Ghazali wulida wa asya fitus. Beliau lahir dan hidup, saudara, di kota Tus. Sumantaqala ila Naisabur. Kemudian beliau pindah, saudara, keluar dari kotanya menuju Naisabur. Untuk apa beliau ke Naisabur? Liyulazima Abul Ma'ali Al-Juwaini. Untuk menuntut ilmu, belajar dan melayani, mendampingi, khidmah, saudara, dengan Imam Juwaini yang dikenal dengan gelar Imamul Haramain. Jadi kalau kita dengar ada Imamul Haramain, itu maksudnya Imam Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Kalau kita dengar gelar Hujjatul Islam, itu maksudnya Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali berguru kepada Imam Juwaini yang julukannya Imamul Haramain, saudara. Fa'akhadha anhu mu'zamul ulum. Jadi boleh dikatakan dari dasar ilmu sampai sekian banyak disiplin ilmu, Imam Ghazali mengambil dari Imam Juwaini, saudara. Walamma balaga umrohu, dan ketika umurnya sampai arba'at salasin sana, 34 tahun, rohala ila Baghdad. Jadi beliau belajar sama Imam Juwaini sampai usia 34 tahun, saudara. Jadi dari kecil sampai remaja di kota Tus, remaja berangkat ke Naisabur, kemudian melayani gurunya, belajar, mengambil ilmunya, berkhidmah sampai usianya 34 tahun. Setelah itu baru rohala ila Baghdad. Beliau pergi menuju Baghdad. Baghdad ketika itu menjadi ibu kota Khilafah Abbasiyah. Jadi ada Bani Abbas memimpin ketika itu. Ibu kotanya ada di Baghdad dan dia merupakan pusat hadarah Islamiyah ketika itu. Nah, di sana ada sebuah madrasah, saudara,
Madrasahnya namanya Madrasah Nizamiyah. Ini milik pemerintah. Ini madrasah menampung saudara, yaitu santri atau pelajar-pelajarnya dari berbagai daerah. Nah, di madrasah tersebut Imam Ghazali yakunu mudarrisan. Imam Ghazali menjadi guru. Dengan ilmu yang didapat dari Imam Juwaini datang ke Baghdad, beliau menjadi guru di Baghdad, saudara. Di sekolah yang namanya Al-Madrasatun Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini ada di zaman Khilafah Abbasiyah, dan beliau mengajar itu karena panggilan, saudara. Memang beliau dipanggil, saudara, yaitu oleh seorang menteri, Al-Wazirus Saljuki Nizamul Muluk, saudara, salah satu menteri besar yang ada di kekhilafahan Abbasiyah. Tahu kualitasnya Imam Ghazali, dengar bagaimana kemampuannya, diundang, diminta mengajar di Madrasah Nizamiyah. Kemudian saat beliau menjadi guru di madrasah tersebut, namanya mulai terkenal. Dia menjadi guru besar. Karena Nizamiyah ini kalau zaman sekarang kayak Al-Azhar di Kairo, saudara, atau Universitas Az-Zaitun di Tunis, saudara. Memang universitas terkenal. Nah, karena itu saudara, nama beliau mulai banyak dikenal, saudara, dan gak sampai di situ. Bahkan saudara, majelisnya Imam Ghazali atau kelasnya Imam Ghazali di mana beliau mengajar, itu setiap hari yang hadir nggak kurang dari 400 ulama. Ulama fikih, ulama usul, yang memang mereka ingin menimba ilmu, saudara. Ternyata Imam Ghazali nggak lama di madrasah tersebut, hanya 4 tahun. 4 tahun ngajar, menyebarkan ilmu, namanya dikenal di mana-mana, saudara. Kemudian setelah 4 tahun, qarrara i'tizalan nas wa tafarruq lil ibadah wa tarbiyati nafsi. Jadi setelah 4 tahun mengajar, Imam Ghazali, saudara, mulai menjauhi keramaian, mulai lebih fokus menata hati untuk ibadah, kemudian juga untuk membersihkan jiwa. Karenanya fakharaja min Baghdad, makanya dia berhenti dari Madrasah Nizamiyah, dia keluar dari Baghdad, enggak pulang, dia keliling dunia, saudara, selama 11 tahun. Imam Ghazali ke Mekah, ke Madinah, saudara, ke Masjidil Aqsa, saudara, kan beberapa tempat lainnya. Jadi selama 11 tahun beliau mengembara, menimba ilmu dan menyebarkan ilmu. Jadi beliau menyebarkan ilmu juga, menimba ilmu juga, membersihkan hati juga, saudara. 11 tahun keliling. Nah, setelah itu, saudara, di sela-sela 11 tahun perjalanannya ke beberapa wilayah, itulah beliau mengarang kitabnya yang terkenal, kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab ini dikarang oleh Imam Ghazali tatkala beliau mulai keluar dari Madrasah Nizamiyah, memutuskan untuk mengembara ke berbagai negeri sambil menyebarkan ilmu, sambil nimba ilmu lagi. Nah, beliau karang kitab Ihya Ulumuddin, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, setelah 11 tahun beliau keliling, akhirnya beliau pulang kembali ke kampung halaman, yaitu ke kota Tus. Di sana beliau mengajar dalam majelis di kampung, saudara. Nah, banyak ulama-ulama menginginkan Imam Ghazali kembali ke Baghdad atau Mekah, Madinah, saudara, yang ramai datang umat Islam dari berbagai negeri. Tapi Imam Ghazali menolak. Beliau lebih suka pulang kampung, duduk di kampung halaman, ngajar masyarakat yang ada di sekitarnya, sambil membersihkan hati, menata hati, saudara,
dan beliau memang membuka madrasah sufiyah, madrasah yang lebih fokus kepada ajaran-ajaran tasawuf. Itulah Al-Imam Al-Ghazali. Dalam usia 55 tahun, saudara, beliau meninggal dunia. Jadi kita hitung, tadi umur 34 tahun, saudara belajar, saudara. Nah, kemudian beliau rehla 11 tahun. Udah berapa tuh? 34 sampai 11. 44 ditambah ngajar di Zomia 4 tahun, 48. Sisanya dia habiskan di keluarganya, di rumahnya, di kampung, saudara, dan seterusnya. Dan Imam Ghazali wafat dikuburkan di kota Mashhad. Itu juga adanya di Iran. Mashhad itu ada di Iran, ya ikhwah. Jadi sungguh pun Imam Ghazali lahir di Iran, hidup di Iran, wafat di Iran. Di Iran sampai saat ini, Iran sebelah barat itu banyak yang bermadhab Hambali. Iran sebelah selatan di Bandar Abbas itu banyak yang bermadhab Syafi'i. Iran sebelah timur yang berbatasan dengan Afghanistan, Pakistan dan sekitarnya itu banyak bermadhab Hanafi. Tapi memang mayoritas penduduk Iran bermadhab Syiah Ja'fari. Baik, itulah sekelumit kita mengenal siapa Al-Imam Al-Ghazali. Nah, tadi sudah kita sebutkan salah satu karya fenomenal yang sangat terkenal dan punya pengaruh besar, menyebar di seluruh dunia sampai hari ini, dibaca oleh banyak kiai, banyak pesantren, banyak santri, bahkan dikhatamkan di beberapa majelis. Habis dikhatamkan, balik lagi dari awal baca, dikhatamkan, balik lagi dari awal baca, saudara. Jadi ada khatam Ihya di Hadramut, apalagi yang khatam Ihya itu punya acara sendiri, saudara. Nah, jadi kitab Ihya ini yang begitu populer, inilah yang akan kita kaji pada hari ini, insya Allah. Baik, kita mulai buka diktatnya. Ada beberapa tasaulat haula ihya'i ulumuddin lil Imam Al-Ghazali. Ada sejumlah tasaulat itu pertanyaan, saudara, seputar Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Yang pertama, i'tiraful Ghazali biqillatil bida'ah min ulumil hadis. Saudara, jadi Imam Ghazali mengakui kalau pengetahuan beliau tentang hadis sedikit. Imam Ghazali mengakui kalau pengetahuan beliau tentang hadis sedikit. Nah, ada sekelompok orang menjadikan pengakuan Imam Ghazali tersebut untuk merendahkan ilmu hadis Imam Ghazali. Jadi mereka bilang Imam Ghazali itu nggak ngerti hadis. Nah, buktinya apa? Ngaku sendiri kok bahwa ilmu hadisnya sedikit. Nah, maka itu dia katakan lagi, dia serang lagi. Makanya dalam Ihya Ulumuddin kata mereka banyak hadis dhaif, bahkan ada hadis maudhu. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, saudara, bukan lagi banyak, saudara, kebanyakan hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin dhaif, maudhu. Nah, jadi mereka pengakuan tulus dari Imam Ghazali, saudara, dijadikan alat untuk nyerang Imam Ghazali, untuk merendahkan ilmu Imam Ghazali. Nah, apa jawab kita? Perhatikan, hadzal i'tiraf, pengakuan ini dalilun, menjadi bukti
ala tawadu'il Ghazali. Bukti daripada tawaduknya Imam Ghazali. Walaysa dalilan, bukan dalil ala jahlih bi ulumil hadis. Bukan kita jadikan itu sebagai dalil bodohnya Imam Ghazali tentang ilmu hadis. Nah, jadi kita mesti positive thinking. Saudara, keluarin tuh yang namanya iri, hasad, dengki, saudara, kepada imam-imam terdahulu. Saudara, perasaan bahwa kelompoknya paling benar, kelompok lain salah semua, itu singkirkan, saudara. Kita positive thinking saja. Imam Ghazali mengaku dengan tulus bahwa ilmunya tentang hadis sedikit. Nah, jangan terus kita artikan, oh kalau gitu Imam Ghazali bodoh tentang hadis. Oh kalau gitu Imam Ghazali nggak bisa dipercaya Ihya Ulumuddinnya, hadis-hadisnya, karena dia nggak ngerti hadis, maksa mau bicara hadis di Ihya Ulumuddin. Nah, ini namanya negative thinking. Ini pemikiran yang negatif. Nggak begitu. Nah, seorang santri, seorang penuntut ilmu, saudara, dia mesti positive thinking. Saudara, oh Imam Ghazali mengaku ilmu hadisnya sedikit, berarti apa? Orang ini tawadu. Orang ini tawadu, saudara, nggak sombong, nggak ngaku-ngaku saya ahli hadis, saya hafal ribuan hadis, enggak. Beliau orang yang tawadu, beliau orang yang rendah hati, beliau orang yang tidak sombong. Alhamdulillah. Yang kedua, kelompok yang menyerang Imam Ghazali, saudara, setelah mereka katakan Imam Ghazali ngaku sendiri sedikit ilmunya dalam hadis, makanya kata mereka, Al-Ghazali la yadhkurus sanada fi riwayati ahaditsil ihya. Buktinya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya ini, saudara, di dalam menulis hadis, menyampaikan hadis, tidak menyebut sanad hadis. Jadi Imam Ghazali langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza, atau qala sahabat kaza wa kaza, dan seterusnya. Jadi Imam Ghazali tidak mencantumkan sanad. Contoh kitab yang menyantumkan sanad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nah itu pakai sanad. Imam Bukhari dapat dari gurunya, guru dapat dari gurunya, terus sampai dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Saudara, nah, jadi kata mereka, kalau Imam Ghazali itu ngerti hadis, nggak mungkin sanad nggak ditulis. Dengan tidak dimuat sanad, nah ini menunjukkan Imam Ghazali memang nggak ngerti ilmu hadis, saudara. Jadi lagi-lagi realitas semacam ini disambut dengan negative thinking, pemikiran yang negatif untuk menyudutkan Imam Ghazali. Baik, bagaimana jawab untuk ini, saudara? Perhatikan, nomor 2 di diktatnya semua tertulis. Al-Ihya, maksudnya Al-Ihya, Kitabu Ihya'i Ulumuddin. Kita singkat Al-Ihya. Al-Ihya laisa bi kitabil hadis. Kitab Ihya itu bukan kitab hadis, saudara. Kal Bukhari wa Muslim wal masanid was sunan, bukan. Jadi kitab Ihya itu bukan kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, seperti Sunan Nasa'i atau Jami'ut Tirmidzi atau Sunan Abi Daud atau Sunan Ibn Majah. Bukan. Kitab Ihya itu kitab tasawuf, kitab akhlak, saudara. Yang Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengupas soal akidah, soal syariat, saudara, dengan dimensi akhlak. Bagaimana untuk pensucian jiwa. Nah, bukan Imam Ghazali saja, hampir semua ulama, saudara, kalau mereka mengarang kitab yang bukan kitab hadis, mereka nggak tulis sanad. Seperti apa? Kitab-kitab fikih. Coba kita buka. Oh, hadis Nabi berbunyi ini, dia nggak tulis itu sanadnya, saudara.
Karena itu kitab fikih, bukan kitab hadis. Kira-kira jelas tidak? Jadi kitab fikih ada beberapa yang menulis sanadnya saudara, tapi jarang sekali. Biasanya nanti sanadnya ditulis di tahriknya. Nah, nanti ada kitab fikih, tampil ulama yang mentahrik ahadis kitab tersebut, saudara. Nah itu baru ditulis sanadnya. Tapi untuk kitab fikihnya nggak ada. Kita baca kitab Kifayatul Akhyar atau kita baca kitab Fathul Mu'in dan lain sebagainya, nggak ada ditulis sanad hadis, saudara. Nah jadi artinya Imam Ghazali melakukan itu karena itu memang kebiasaan para ulama, kebiasaan para fuqaha, saudara. Jadi bukan Imam Ghazali nggak ngerti sanad, bukan Imam Ghazali nggak ngerti hadis, tapi memang beliau karena kitab ini bukan kitab hadis, sebagaimana ulama-ulama lain yang kalau nulis kitab disiplin ilmu yang bukan hadis, saudara, rata-rata tidak mencantumkan sanad. Untuk apa? Ikhtisar, saudara. Kalau semua hadis dicantumkan sanad, ini Ihya Ulumuddin yang tadinya 4 jilid atau 8 jilid jadi 20 jilid. Ya, karena sanad itu kan panjang. Kita lihat aja, akhirnya nanti berubah jadi kitab tasawuf menjadi kitab hadis. Nah, jadi tolong dipahami. Kalau kitab hadis tidak nulis sanad, boleh protes. Nah, kok kitab hadis sanad nggak ditulis? Tapi kalau kitab tafsir nggak tulis sanad hadis, kitab fikih nggak tulis sanad hadis, saudara, ya, jangan kaget. Atau kitab akhlak, kitab-kitab targhib wa tarhib, saudara, tidak nulis sanad hadis, biasa itu dilakukan oleh ulama. Jadi yang kedua sudah terjawab. Imam Ghazali tidak menulis sanad bukan karena nggak ngerti hadis, tapi yang beliau tulis bukan kitab hadis, tapi kitab tasawuf. Sampai di sini jelas? Nah, perhatiin tuh, nomor 1 tuh sampai nomor 2. Serangannya bagaimana, jawabnya apa, supaya kita ngerti. Nah, jangan kita biarkan ada orang-orang yang bid'atuhum minal ilmi qalila, yang ilmunya sedikit, cuman baru belajar 1-2 tahun atau baru dapat LC, saudara, S1, kemudian tahu-tahu sudah seperti alimul allamah, seperti ahlul hadis, muhadditsin, seenak-enaknya untuk mencaci maki ulama-ulama pendahulu kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, mereka yang menyerang Imam Ghazali, saudara, mengatakan dalam kitab Ihya, kasratul ahaditsil maudu'ah fil Ihya. Dalam kitab Ihya itu banyak hadis maudhu. Banyak hadis maudhu, saudara. Nah, apa betul begitu? Nanti kita akan lihat, saudara. Nanti kita akan lihat rinciannya. Nah, jadi kita akan lihat nanti rincian ada berapa ribu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali, saudara, atau maksudnya yang dicantumkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ternyata, perhatikan nomor 3, inna adadal maudu'at, sesungguhnya jumlah daripada hadis-hadis maudhu yang palsu, fihi, di dalam kitab Ihya, al-muttafaq alaiha, yang disepakati kepalsuannya, hanya 7 hadis. Dari 2000 sekian hadis, lolos 7 hadis, saudara, yang dinilai oleh para ulama maudhu. Nah, bukan berarti Imam Ghazali sengaja memasukkan hadis maudhu. Bisa jadi 7 hadis tersebut beliau nggak tahu kalau itu maudhu, atau bisa jadi juga 7 hadis tersebut beliau dapat dari guru beliau yang beliau percaya. Saudara, beliau punya guru, nah, beliau percaya sama gurunya, gurunya sampaikan itu 7 hadis, beliau masukkan ke dalam kitabnya, saudara. Nah, andai kata pun itu palsu, saudara, bukan dimasukkan dengan kesengajaan membuat hadis palsu. Tolong beda antara orang yang membuat hadis palsu dengan nggak sengaja meriwayatkan hadis palsu. Beda, saudara. Kalau membuat hadis palsu haram, dosa besar. Nah, itulah yang diancam oleh Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja, saudara, dia berdusta atas nama Nabi,
Nabi nggak pernah ngomong, dia bilang Nabi ngomong begini. Nabi nggak pernah kerjakan, dia bilang Nabi lakukan ini. Saudara, nah dia sengaja berbohong, maka ini berdosa besar. Bahkan Nabi mengatakan falyatabawwa maq'adahu. Nah dia boleh ambil lagi tuh tempat duduknya, tempat tinggalnya, minan nar, di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau ada ulama nggak sengaja, dia lagi ceramah, dia ambil satu hadis, dia pikir itu hadis sahih, saudara, atau didapat dari guru yang dia percaya, saudara, kemudian dia lontarkan atau dia tuliskan, saudara, saat dia nggak tahu, saudara, dia nggak dosa, tapi setelah dia tahu dia mesti perbaiki. Setelah dia tahu dia mesti memperbaiki. Dan lebih bagus lagi, sebelum kita melontarkan hadis, periksa dulu. Nah, hadis yang kita lontarkan ini palsu apa enggak? Sebab ulama sepakat, hadis palsu tidak boleh diriwayatkan, diceritakan kecuali li taklim. Kecuali hanya untuk pelajaran, untuk mengajarkan santri. Ini hadis palsu, contohnya ini. Contohnya ini boleh, nggak apa-apa disebutkan, saudara. Tapi untuk diriwayatkan, apalagi dijadikan dalil, hukumnya haram. Hadis palsu haram untuk dijadikan dalil. Nah kita lanjutkan. Inna adadal mawdu'ati fihil muttafaq 'alaiha sab'ah. Jadi hadis maudhu yang disepakati maudhu oleh ulama hadis dalam kitab Ihya ada 7. Wal mukhtalaf fiha 22. Sedangkan yang diperdebatkan ada 22. Jadi ada 22 hadis diperdebatkan oleh ahli hadis. Ada yang bilang ini palsu, ada yang bilang enggak, ini dhaif, bukan palsu, saudara. Nah, jadi kalau kita lihat 2000 sekian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali, terus saudara kemudian khata dalam 7 hadis, wajar, saudara. Setiap ulama punya zillah, setiap ulama ada aja kesalahannya, wajar. Saudara, jangan gara-gara 7 hadis maudhu, saudara langsung Imam Ghazali diserang. Penyebar hadis palsu, penyebar hadis maudhu. Ihya Ulumuddin itu gudangnya hadis palsu. Bagaimana bisa gudang? 2000 lebih hadis, cuma 7 yang palsu, saudara. Nah ini bisa lebih kita katakan khata. Ini cuma apa namanya, kesalahan aja, saudara. Baik, nanti akan kita lihat ringkiannya. Wa wujuduha khata'an la biqasdil kadzib. Jadi adanya hadis-hadis 7 hadis maudhu tadi, saudara, hanya karena kelalaian, ketidaksengajaan, saudara, la biqasdil kadzib, tidak dengan tujuan membuat dusta atas nama Nabi. Nah itulah tadi saya katakan, berpikir selalu positif terhadap ulama. Jangan kepada ulama suudzon. Jangan suudzon kepada Imam Abu Hanifah, jangan suudzon kepada Imam Malik, jangan suudzon kepada Imam Syafi'i, jangan suudzon yaitu kepada Imam Ahmad, jangan suudzon, saudara, yaitu kepada a'immatul hadis, kepada Imam Bukhari, kepada Imam Muslim, kepada Imam Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Tirmizi, saudara, Imam Abu Dawud, saudara, jangan. Termasuk jangan suudzon kepada Imam Ghazali, insya Allah. Baik, sekarang yang keempat, mereka juga mengatakan kathratul ahaditsid dhaifah fil Ihya. Nah kalau barusan disebut dalam Ihya ini banyak hadis palsu, ternyata cuma 7, saudara. Ternyata cuma 7 yang disepakati, dan itu pun yang 7 sudah dikoreksi, saudara, oleh siapa? Oleh para ulama dalam takhriknya. Al-Imam Al-Iraqi membuat takhrik. Ini kitab Ihya Ulumuddin, saudara. Dan ini ada takhriknya. Ini ada takhriknya, saudara. Takhrik hadisnya ini ada di bawah. Ini di bawahnya nih ada takhriknya, saudara, dari Imam Al-Iraqi. Nah di takhrik itu disebutkan hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu, hadis ini diperdebatkan. Jadi nggak usah khawatir. Kita baca kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau ditanya, nanti kita nggak kejebak tuh dalam 7 hadis, kan udah disebutin. 7 itu dikasih catatan sama Imam Iraqi, ini maudhu, ini maudhu. Jangan dipakai sebagai dalil. Itu aja, saudara. Simple, saudara. Positive thinking, simple cara berpikir kita, sehingga kita tidak suudzon kepada ulama. Insya
Allah. Nah sekarang hadis dhaif dikatakan banyak saudara. Nah mari kita lihat apa jawab kita. Innal Ghazali, perhatikan baik-baik, minal ulama, Imam Ghazali ini termasuk daripada ulama alladzina qalu, yang berpendapat bijawazil amal bil ahaditsid dhaifah fi fadailil a'mal. Imam Ghazali ini termasuk salah satu ulama yang berpendapat boleh menggunakan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Jadi dalam fadailul a'mal, dalam targhib wa tarhib, dalam dakwah, dalam irsyad saudara, dalam yaitu nasoeh saudara, Imam Ghazali berpendapat boleh pakai hadis dhaif. Nah ternyata itu bukan pendapat Imam Ghazali sendiri. Ulama hadis pun banyak yang membolehkan untuk menggunakan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Nah yang dikatakan hadis-hadis dhaif dalam Ihya Ulumuddin dipakai oleh Imam Ghazali dalam fadailul a'mal. Jadi nggak usah kaget saudara, sekelas Imam Bukhari saja yang punya Sahihul Bukhari saudara, beliau juga ada mengarang 2 kitab. Yang satu namanya Al-Adabul Mufrad, yang satu lagi judul kitabnya Birrul Walidain. Isinya ada hadis dhaif. Nah, apa berarti Imam Bukhari nggak ngerti hadis? Ngerti. Nah, waktu beliau tulis Sahih Bukhari, beliau sebutkan, saya hanya mencantumkan hadis sahih saja dalam kitab ini. Dan terbukti dalam Sahih Bukhari semuanya sahih. Tapi begitu ngarang Adabul Mufrad dan Birrul Walidain, beliau enggak melazimkan, oh yang di sini sahih semua, enggak. Beliau menukilkan hadis-hadis yang beliau lihat baik, walaupun dhaif bisa diamalkan, dan beliau muat dalam kedua kitab tersebut, saudara. Artinya Imam Bukhari itu ahli hadis, saudara. Nah, ternyata boleh kok pakai hadis dhaif dalam urusan fadailul a'mal. Ya jadi wajarlah kalau Imam Ghazali saudara menggunakan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Sampai di sini kira-kira jelas tidak? Nah, jadi adanya hadis dhaif dalam Ihya jangan dijadikan alasan. Jangan dibaca Ihya, banyak hadis dhaif. Jangan dibaca itu Ihya, itu gudangnya hadis dhaif. Enggak begitu saudara. Nah, hadis-hadis dhaif yang digunakan oleh Imam Ghazali itu digunakan dalam fadailul a'mal. Yang kelima, Al-Ghazali la yata'allamu sahihain illa fi akhir hayati. Nah, ada lagi nih tuduhan nih, saudara, bahwa Imam Ghazali tidak mempelajari 2 kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, illa kecuali fi akhir hayati, di akhir masa hidupnya. Dari mana mereka tuduh ini? Karena ada pengakuan, saudara. Jadi di manaqib daripada Imam Ghazali dituliskan bahwa Imam Ghazali di akhir hidupnya saudara sedang megang kitab sahih, saudara, salah satu Sahih Bukhari atau Muslim, dan beliau taruh di dadanya dan beliau menghembuskan nafas yang terakhir, saudara, saat memegang kitab sahih tersebut. Nah, jadi dituduh nih sama yang benci Imam Ghazali seolah-olah Imam Ghazali belajar kitab sahih di akhir hayatnya, saudara. Jadi sebelumnya nggak ngerti itu Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Nah, apa jawabnya, saudara? Perhatikan baik-baik. Kathratu ahaditsis sahihain was sunani wal masanid fil ihya tadullu ala annahu qad ta'allamaha min bidayati ta'allumi. Ternyata di dalam kitab Ihya ini, saudara, banyak hadis dari Sahih Bukhari dan banyak hadis dari Sahih Muslim, saudara, dan banyak juga hadis dari kitab-kitab sunan, saudara. Artinya kalau saat beliau ngarang kitab ini ribuan hadis sudah beliau cantumkan di sini, berarti beliau sudah mempelajari hadis sebelum beliau karang kitab ini. Kira-kira jelas tidak? Nah sekarang kalau Imam Ghazali nggak ngerti hadis, nggak paham hadis, nggak pernah baca hadis, sampai akhir hayatnya baru baca. Terus nih kitab Ihya ada ribuan hadis dari mana?
Dari mana masuknya saudara? Tentu beliau pelajari, kemudian beliau ambil sebagai dalil. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi 5 pertanyaan ini saya menilai ini tasawulat yang mengada-ngada, saudara. Nah, ini tasawulat yang mengada-ngada, saudara. Tasawulat ini la ta'ti illa min jahilin aw hasid. Nah, pertanyaan semacam ini nggak datang kecuali dari orang yang bodoh atau orang yang hasud, iri. Iri, Imam Ghazali pengikutnya banyak di seluruh dunia, iri, saudara. Pengikut mereka sedikit, pengikut mereka nggak banyak, saudara. Mereka iri, hasad, dengki, sehingga mereka ingin mendegradasi Imam Ghazali supaya orang benci, orang nggak suka, orang anggap bodoh, sehingga kitabnya nggak dibaca lagi di pondok-pondok pesantren. Hampir semua pondok pesantren di Indonesia baca Ihya Ulumuddin. Hampir semua, saudara, majelis-majelis besar para ulama di Indonesia maupun di luar negeri baca Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya ini memang banyak dikaji oleh para ulama. Alhamdulillah. Sampai di sini jelas? Kira-kira kalau ujian ditanya 5 pertanyaan ini bisa jawab? Ini baru pelajaran pertama ya. Udah ada 5 tuh pertanyaannya tuh. Nah, jadi kalau nanti di pertanyaan bagaimana nih Imam Ghazali mengaku kalau ilmunya sedikit, itu menunjukkan titik-titik, atau menunjukkan A, Imam Ghazali bodoh, B, Imam Ghazali pintar, C, Imam Ghazali sombong, D, Imam Ghazali tawadu. Yang mana jawabnya? Nah, udah benar tuh semua. Ini cuma ngasih contoh, bukan bocorin soal, bukan ya. Nah, soalnya belum dibuat, jadi belum ada bocoran. Tapi kurang lebih cara pertanyaan begitu ya ikhwan. Baik, kita lanjut, saudara. Orang-orang yang menyerang Imam Ghazali menggunakan kritikan 3 ulama terhadap Imam Ghazali. Nah, ini dijadikan dalil nih. Ada 3 ulama yang mengkritik Imam Ghazali. Kritik ini dipakai betul sama mereka untuk memperkuat serangan mereka bahwa Imam Ghazali itu nggak bagus. Begitu di sini kita lihat intiqadul ulama'i 'alal Ghazali wa kitabihi Ihya'i Ulumuddin, yaitu kritik dari para ulama terhadap Imam Ghazali dan terhadap kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Yang pertama, Al-Imam At-Turtusi. Nah, itu wafat tahun 526 Hijriyah. Beliau pernah mengatakan, saudara, yang dikutip dalam Tarikhul Islam lil Imam Az-Zahabi, dikutip oleh Imam Zahabi, juz ke-35 halaman 124. Imam Zahabi mengutip ucapan Al-Imam At-Turtusi di mana dikatakan, Syahan al-Ghazali kitabahul Ihya'a bil kadzib ala Rasulillah. Imam Ghazali sudah merekam dalam kitabnya dusta kepada Rasulullah. Fala a'lamu ala basatatil ard. Di sini dikatakan, saya tidak pernah tahu di atas muka bumi ini aktsaru kadziban ala Rasulillah minhu. Saya tidak pernah tahu, saudara, kitab yang lebih banyak bohongnya kepada Rasulullah daripada kitab Al-Ihya. Nah, ini pernyataan Imam Turtusi, saudara. Baik, yang kedua, Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi yang wafat tahun 597. Beliau membuat kitab Minhajul Qasidin, saudara. Nah, Minhajul Qasidin itu apa sih? Minhajul Qasidin itu, saudara, ringkesan Ihya. Jadi Ibnul Jauzi, lihat ini kitab Ihya nih, saudara. Oh, ini ada hadis maudhu. Oh, ini hadis dhaif menurut penilaian Imam Jauzi. Beliau ringkas. Nah, beliau lihat ini kitab luar biasa, banyak hikmah, saudara, banyak ilmu di dalamnya. Beliau ringkas dan beliau hanya memasukkan hadis yang sahih saja. Yang maudhunya beliau buang, yang dhaifnya beliau nggak pakai, saudara. Nah, jadilah kitab Minhajul Qasidin. Tapi dibilang ringkesan banget sih enggak juga, tapi secara umum itu ringkesan. Itu pengakuan daripada Imam Ibnul Jauzi. Nah, di dalam kitab tersebut
Ibnul Jauzi dalam kitab Minhajul Qasidin halaman 6, beliau mengatakan, fa'lam, ketahuilah, anna kitabal ihya'i afat, bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu adalah musibah, la ya'lamuha illal ulama. Isinya bencana, musibah yang tidak diketahui kecuali oleh ulama. Cuman ulama yang tahu. Kenapa begitu, saudara? Karena menurut beliau di dalamnya kan ada hadis maudhu, ada hadis dhaif. Yang tahu kan ulama. Kalau bukan ulama, main baca, nggak tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Tapi kalau ulama tahu, di sana ada afat, saudara. Wa aqalluha, dan bencana yang paling minim itu al-ahaditsul batilatil maudhu'ah wal mauqufah, yaitu hadis-hadis batil yang palsu, saudara. Wa qad ja'alaha marfu'ah. Jadi ada hadis-hadis beliau akui itu mauqufah, ada mauquf, ada marfu. Mauquf artinya ada sebagian hadis itu datangnya dari sahabat, ada juga yang dari tabi'in, tapi langsung dinisbahkan kepada Nabi, dirafa, saudara, dijadikan marfu. Yang mestinya ucapan sahabat dibilang ucapan Nabi, yang mestinya ucapan tabi'in dibilang ucapan Nabi, saudara. Karena mauquf itu apa-apa yang dinisbahkan kepada para sahabat. Sebagian ulama mengatakan kepada tabi'in juga termasuk mauquf, walaupun ulama lain mengatakan kalau dinisbahkan kepada tabi'in itu namanya maktu. Jadi ada maktu, ada mauquf, saudara, ada mursal, begitu juga ada yang marfu. Nah, ini kritik daripada Ibnul Jauzi. Wa inna ma naqalaha, saudara. Nah, ini yang menarik. Di mana Imam Ghazali itu menukilkan hadis-hadis dhaif dan palsu tadi, saudara, kamaktaraha la annahu iftaraha. Jadi Imam Ghazali itu cuma nukil aja, nukil, saudara. Dia baca dari mana-mana kitab, dia dapat dari mana-mana guru, dia masukkan. Nah, tapi Imam Ibnul Jauzi sendiri mengakui, saudara, la annahu iftaraha, bukan berarti Imam Ghazali membuat-buat hadis palsu. Jadi ini menarik, Ibnul Jauzi di satu sisi mengkritik, tapi di sisi lain memaklumi. Nah, ini bukan disengaja, bukan, saudara. Nah, ini kritiknya luar biasa. Dan Ibnul Jauzi ini, saudara, bukan sekedar mengkritik, tapi beri solusi. Ya sudah, kalau ada yang mau baca Ihya Ulumuddin, nih, saya ringkesin. Nih hadis-hadis yang sahih ini, saya sampaikan. Kasih solusi. Dan gak ada Ibnul Jauzi mencaci maki Imam Ghazali, gak ada, saudara. Bahkan beliau tetap membela kalau Imam Ghazali bukan dalam kesengajaan. Tapi ingat ya, yang palsu tadi sudah kita sampaikan, hanya 7, saudara. Walaupun Ibnul Jauzi melihat yang palsu sekitar 29-an. Akan tadi saya sudah katakan, yang 22 diperdebatkan. Yang 22 diperdebatkan. Ibnul Jauzi bilang palsu, ulama lain bilang enggak, saudara. Tapi yang 7 sepakat. Ibnul Jauzi bilang palsu, ulama hadis lain juga bilang palsu, saudara. Baik, Ibnu Najjar yang wafat tahun 643, di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra diceritakan tentang Ibnu Najjar. Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra juz ke-6 halaman 200, di mana ada intiqadnya, kritiknya. Beliau mengatakan, walam yakul lahu isnadun wala talaba syai'an minal hadis, lam arolahu illa hadisan wahidan. Jadi Ibnu Najjar mengatakan, apa yang dia tahu, Imam Ghazali nggak punya sanad hadis, nggak pernah secara spesifik menuntut hadis dengan sanadnya. Setahu dia, kalaupun ada, cuma 1 hadis. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Najjar, saudara. Baik, tapi yang menarik, Ibnu Najjar sendiri yang mengatakan seperti itu dalam kitab lain, saudara, Al-Mustafad min Zail Tarikh Baghdad li Ibnu Najjar, saudara. Jadi Ibnu Najjar ini sendiri ada ngarang kitab, saudara. Dalam kitab ini dia puji Imam Ghazali. Nah, jadi kita lihat
Jadi jangan cuman pakai satu kritik yang ditujukan kepada Imam Ghazali dari Ibnu Najjar yang ada di Tabaqat Syafi'iyatul Kubra, tapi ternyata Ibnu Najjar sendiri ngarang mustafad faidah-faidah dari kitab Tarikh Baghdad. Di antaranya beliau mengatakan, siapa itu Ghazali? Beliau katakan, innahu min ahli Tus. Beliau itu adalah dari penduduk Tus. Imamul fuqaha alal itlaq. Imamnya para ahli fikih secara mutlak. Wa rabbaniyul umma bil ittifaq. Dan seorang sufi sejati dengan kesepakatan semua ulama. Wa mujtahidu zamane, dan dia seorang mujtahid pada zamannya. Wa ainu waqtihi wa awane, dan dia tokoh pada waktunya, saudara. Wa man syaa'a dzikruhu fil bilad, saudara, wastahara fadlu bainal ibad. Nah, dia ini termasuk man syaa'a dzikruhu, yang dimana Imam Ghazali ini begitu populer, saudara, di negeri-negeri Islam, saudara. Wah, namanya disebut di mana-mana, washtahar, dan masyhur fadluhu, keistimewaannya bainal ibad, di antara hamba Allah. Nah, coba saya mau lihat ujiannya bagus tidak? Ada Ibnu Najjar menghina Imam Ghazali? Enggak ada. Kritik iya, tapi muji tetap, saudara. Nah, jadi yang begini jangan terus dijadikan dalil, saudara, untuk membenarkan sikap kita yang menyerang Imam Ghazali. Na'udzubillah min dalil. Baik, sekarang kita lihat ada berapa sih hadis, saudara, dalam Ihya Ulumuddin. Perhatikan, silakan lihat di diktat atau bisa lihat juga di layar. Ada dua hadis mutakarrirah, hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya ini. Hadis-hadis yang berulang ini ada 5.600 hadis. Ada hadis yang kadang-kadang diulang, di bab ini ada, di bab ini ada, di bab ini ada. Jadi semua hadis totalnya ada 5.600, itu termasuk yang berulang. Kalau yang tidak berulang 3.800 hadis. Dan dari 3.800 hadis, yang 2.000 hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, saya mau tanya nih, 5.600 hadis dalam kitab Ihya, dikit atau banyak? Banyak, saudara. Jadi kalau banyak begini berarti Imam Ghazali ngerti hadis apa enggak? Ngerti. Mana bisa bodoh hadis nulis sampai 5.600 hadis. Baik. Sekarang di dalamnya ada 2.000 hadis dari Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim kita tahu hadis sahih, saudara. Jadi kalau ada yang mengatakan kebanyakan hadis dhaif, ini yang 2.000 aja udah kelihatan sahih. Yang 2.000 hadis saja sudah kelihatan hadis sahih, saudara. Bagaimana bisa ada orang ngomong kitab Ihya Ulumuddin kebanyakan hadis dhaif, kebanyakan hadis maudhu? Fitnah. Nah, jadi semoga orang-orang yang menyebar fitnah begitu bertaubat, saudara. Tub ilallah taubatan nasuha. Taubatlah Anda kepada Allah karena fitnah keji terhadap Imam Ghazali. Jadi dari 3.800 hadis yang tidak berulang, 2.000-nya udah ketahuan sahih dari Bukhari Muslim. Sisanya ada dari Sunan Nasa'i, ada dari Jami' Tirmidzi, ada dari Abu Daud, saudara. Masih banyak hadis yang sahih. Yang palsu disepakati cuma 7. Nah, saya mau tanya, 5.600 hadis, yang palsu 7, dikit atau banyak? Dikit, saudara. Bukan berarti kita menyepelekan. Hadis maudhu satu pun musibah buat kita, saudara. Nah, tapi jangan karena khata' Imam Ghazali, kesalahan gak sengaja, terus dijadikan dalih untuk nyerang-nyerang Imam Ghazali, untuk menjelek-jelekkan kitab Ihya Ulumuddin. Na'udzubillah min dalik.